Hello guys, assalamualaikum. Nah, kali ini gue mau kasih tutorial buat kalian semua, yaitu bagaimana cara pasang lampu bilet turbo AS 55 watt di Vario 150 new. Di sini gue menggunakan bilet merek AS 55 watt 2,5 inch Devil RGB, dan gue menggunakan leveling juga. Gimana guys? Apakah kalian tertarik? Oke, daripada banyak basa-basi, langsung saja kita ke tutorialnya guys. Nah, ini biletnya guys. Ini kita modif dulu ya, soalnya biar bentuknya tidak terlalu besar. Karena kalau terlalu besar, nantinya akan memakan banyak tempat, makanya kita buat agak perkecil. Tapi jangan sampai mengganggu fungsinya. Ini saya modif tanpa mengurangi fungsinya. Karena beberapa baut menggunakan kunci L bintang, jadi saya gunakan tang potong saja untuk membukanya. Nah, seperti penutup yang atas ini, kita buka juga tidak masalah. Itu cuma untuk pemanis saja, jadi dibuka pun tidak akan bermasalah. Selain untuk membuat bentuk agar tidak terlalu besar, juga agar beban tidak terlalu berat. Sekarang kita posisikan ke bracketnya. Apakah posisi untuk bautnya sudah pas? Karena memang biasanya untuk posisi baut yang ke bilet biasanya kurang presisi. Jadi kalau masih kurang pas, bisa kita sesuaikan dengan kikir yang bulat lebih gampang. Tinggal kita coak secara perlahan, agar nanti untuk lubang bautnya menjadi pas. Nah, seperti ini. Ini beberapa sisi sudah gue kikir dengan menggunakan kikir bulat. Untuk menyesuaikan bautnya agar pas dengan dudukannya. Di bagian sini juga gue papas juga, soalnya ini memang agak mentok, jadi gue buat coak dikit saja di sini. Nah, karena gue pakai Devil yang RGB, jadi kalian harus perhatikan soket 4 kakinya. Di sini soketnya jangan terbalik ya, untuk tanda panah ini. Nanti akan ketemu dengan tanda V+ yang ini. Karena kalau soket ini sampai terbalik, nanti lampu tidak akan nyala. Lalu untuk ngetesnya, tinggal hubungkan kabel hitam ke negatif, dan yang merah sambungkan ke positif 12 volt, bisa pakai adaptor, atau bisa juga menggunakan aki. Oke, lampu Devil menyala dengan sempurna. Sekarang tinggal kita pasang lampu Devil ini ke biletnya. Nah, nanti kita pasang di sini. Untuk kabel harap diperhatikan, pastikan posisi kabelnya tidak berantakan, agar nanti hasilnya menjadi maksimal. Untuk bagian ujung lampu Devilnya, pastikan dilem lagi dengan sedikit lem Korea, untuk memastikan nanti lampu tidak bergeser. Karena, walaupun lampu Devil sudah menggunakan double tip, kemungkinan masih bisa copot, makanya kita kunci dengan sedikit lem Korea. Untuk pemasangan Devil, baik bilet kiri dan kanan tetap sama, harus dikunci dengan lem Korea. Dan kabel harap selalu diperhatikan, agar selalu rapi, dan pastikan nanti tidak terjepit. Jika Devil sudah dipasang, sekarang tinggal kita pasang ke bracketnya. Posisikan sampai menemukan posisi yang pas. Pastikan posisi tidak terbalik, karena kalau terbalik pasti tidak akan masuk. Untuk mengetahuinya, relay itu pasti posisinya di bawah. Kalau tidak di bawah artinya itu terbalik. Atau bisa dilihat dari blower. Untuk blower bilet itu biasanya selalu ada di bawah. Nah, kalian perhatikan di sini. Pasang baut satu persatu, tapi jangan langsung dikencangkan. Misalkan pasang baut 1, pasang baut 2, pasang baut 3, pasang baut terakhir, baru mulai kencangkan semuanya secara merata. Begitupun untuk yang sebelahnya juga sama. Kenapa jangan langsung dikencangkan sebelum semua baut terpasang? Karena kalau langsung kencang, nanti baut berikutnya akan susah untuk dimasukkan, makanya pasang satu persatu dulu, baru setelah terpasang semua, kencangkan semuanya. Bilet sudah kita pasang ke bracket. Sekarang lanjut kita pasang slotnya. Jangan lupa kabel dimasukkan dulu dari depan, dan pastikan tidak terjepit. Untuk kalian yang baru pertama kali mencoba merakit bilet, dan belum tahu jalur kelistrikan lampu bilet, mungkin ini video yang tepat, karena gue akan bahas sampai tuntas, dari nol, kabel, dan sampai selesai, tapi dengan durasi yang tidak terlalu panjang. Karena gue juga sama masih belajar, dan masih pemula, makanya di sini kita belajar bareng, biar semuanya makin berkembang,
dan selalu mendapatkan ilmu baru yang semoga saja selalu bermanfaat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Untuk bautnya, bisa menggunakan baut untuk cover bodi Honda. Panjang sekitar 1,5 cm sampai 2 cm. Kalau posisi untuk bautnya kurang pas, bisa digeser-geser dikit, karena memang jarang pas banget. Jika slot sudah dipasang semua, artinya perakitannya sudah selesai, tinggal kita sesuaikan rumahnya, karena di sini akan dibuat penyesuaian untuk bagian rumahnya. Di sini tinggal diposisikan seperti ini, lalu tinggal dikasih tanda, bagian mana saja yang perlu dibobok. Bisa menggunakan cutter kecil, atau pakai apa saja, yang penting tandanya bisa terlihat. Ini sudah gue bobok, dan sudah gue pasang box. Gue tidak sempat merekam, karena memori HP sempat penuh, dan gue lanjut di bagian ini. Untuk boxnya, gue menggunakan box elektronik, harganya sekitar 8.000 untuk satu piece-nya. Gue pakai cukup satu box saja, dan gue bagi dua, sudah cukup untuk kiri dan kanan. Di bagian tengah sengaja gue agak bikin renggang, karena memang nanti di situ bakalan gue pasang leveling. Nah untuk blower tambahan, nanti gue mau pasang di sini. Untuk proses pemasangannya seperti ini. Nanti gue pasang pakai bantalan. Ditempel seperti ini. Terus nanti posisinya persis seperti ini. Lalu, untuk yang atas gue nanti pasang seperti ini. Lem yang gue gunakan, lem plastik steel. Kalian pasti ngerti cara menggunakan lem plastik steel. Nah bentuk lemnya seperti ini. Untuk merek terserah kalian. Kebetulan gue pakai merek ini. Kenapa gue pakai merek ini? Yang pertama, harganya cukup murah. Yang kedua, kualitas sudah cukup. Ini untuk box dan blower semuanya gue lem menggunakan lem yang barusan. Bantalan udah gue lem. Sekarang tinggal kita tempel blowernya. Bisa kita lem dengan lem Korea saja, kita lem seperti ini. Nanti kalau posisi sudah pas, tinggal paten dengan lem besi yang tadi kita gunakan, biar lebih kuat. Nah kita lem seperti ini. Jika sudah agak kering, lanjut tambahkan lem plastik steel yang tadi. Sambil nunggu kering, kita bisa jalan-jalan dulu buat cari angin, biar tidak terlalu suntuk. Atau bisa scroll tok-tok, biar otak agak fresh lagi, WKWKWK. Atau bisa juga langsung kita rakit kabel-kabelnya. Di sini kalian perhatikan, pastikan balas untuk slot kita pasang ke soket yang sudah disediakan. Kita rapihkan kabel-kabelnya, agar lebih rapih dan aman, bisa kita ikat dengan menggunakan tali tis. Pastikan kabel tidak berantakan, selain untuk membuat tampilan lebih rapih, juga untuk membuat kabel menjadi lebih aman. Di sini sedikit gue percepat, biar kalian tidak terlalu lama menunggu. Selain itu biar tidak terlalu banyak makan tempat, karena memori HP gue sudah sangat limit. Kalian ikat-ikat seperti ini, tapi jangan terlalu kencang, secukupnya saja. Karena kalau terlalu kencang, kalau jatuh sakit guys. Apalagi kalau ditinggalin pas lagi kencang-kencangnya, rasanya itu seperti mau makan lagi lapar-laparnya. Pas mau masuk suapan pertama, baru inget kalau kita lagi puasa. Nah kalian perhatikan, kabel yang paling utama diamankan adalah kabel negatif. Jadi semua kabel negatif kalian satukan, untuk standarnya biasanya kabel negatif itu warna hitam. Jadi semua kabel hitam kalian satukan. Baik itu yang ke slot, ke devil, ke relay lampu jauh, dan yang ke bilet juga. Siapkan juga satu kabel warna hitam, gabung dengan warna hitam yang barusan sudah kita gabung. Kabel ini akan kita gunakan untuk jalur negatif, ke lampu alisnya. Nah kita gabung seperti ini, pastikan semua kabel negatif sudah kita gabungkan. Lalu, kita gunakan kabel dari soket lampu yang ori. Kita gunakan kabel warna hijau strip orange. Jadi kabel negatif yang barusan kita gabung, sambungkan dengan kabel tersebut. Pastikan kita solder, karena kabel ini bebannya lumayan besar. Makanya harus disolder dengan baik. Kalau tidak disolder, nanti kabel akan mudah panas, dan akan membuat setrumnya menjadi tidak stabil. Semoga kalian gak bosen dengerin gue ngomong,
Soalnya di sini gue bakalan ngomong terus tanpa jeda, sampai video ini selesai. Kejam memang adminnya, ngerjain gue suruh ngomong terus, tapi digaji kagak. Oke, kita solder seperti ini, untuk mempermudah kita solder bagian kabel yang sudah kita gabung tadi. Pastikan tinol mencair dengan merata. Lalu kita solder juga bagian kabel yang hijau strip orange. Pastikan tinol mencair dengan merata. Sekarang tinggal kita gabungkan, agar mereka dapat bersama-sama terus, baik susah, duka, mereka akan tetap bersama selamanya. WKWKWK, kabel negatif udah kita sambung. Sekarang lanjut kita fokus ke jalur positif untuk lampu senja. Yang akan kita sambung ke kabel ini, yang warna coklat strip putih. Dan kita cari kabel positif untuk slot, yaitu putih dan merah, karena gue pengin slotnya agak redup, jadi kabel putih dan merah gue gabung. Di sini bisa kita sambungkan langsung ke kabel warna coklat strip putih. Tapi ingat, di sini gue pasang juga satu kabel, yang nanti bisa kita gunakan untuk ke lampu alis, dan bisa juga untuk sekalian ke lampu devil. Jika kabel untuk lampu senja sudah kita koneksikan. Sekarang fokus ke jalur positif untuk ke relay lampu jauh. Nah, kabel ini, kabel yang ke relay, kita sambungkan ke kabel yang warna biru. Seperti biasa, kita solder saja, agar lebih kuat. Seperti ini, kita solder. Lalu, sekarang kita fokus ke kabel untuk lampu utama bilet. Baik kabel yang ke sini, atau yang ke bilet ini. Kita gabung dengan kabel yang berwarna hijau strip putih. Nah, kabel yang ini, awas bagian ini solderan harus benar-benar baik, karena ini adalah jalur utama ke bilet, kalau kurang baik solderannya, nanti kabel akan cepat panas. Percaya deh sama gue. Nah, ini ada dua kabel. Positif sama negatif untuk lampu senja, di sini gue belum sambungkan kabel ke devil, karena kebetulan devilnya nyusul, jadi gue siapin kabelnya dulu. Lalu kalian perhatikan kabel ini. Untuk jalur positif ke lampu sen, kalian ambil kabel yang ini. Yaitu kabel warna merah, dan kabel warna putih. Di sini sudah gue catat, karena takutnya gue lupa, agar tidak perlu bongkar lagi untuk mengeceknya. Untuk ground, atau kabel semua negatif, sudah digabung ke kabel warna hijau strip orange. Kalau dilihat dari dalam, posisinya pin nomor 4, yaitu pin paling atas paling kanan. Untuk positif bilet, gue sambungin ke kabel hijau strip putih, atau pin nomor 3. Dan senjanya gue sambungin ke kabel coklat strip putih, atau pin nomor 5 yaitu pin bawah, paling kiri. Untuk yang ke relay lampu jauh, gue sudah sambungin ke kabel warna biru. Dan sennya gue gabung ke kabel merah dan kabel putih. Merah itu untuk sen kiri, dan yang putih itu untuk sen kanan. Lalu sekarang kita fokus ke kabel untuk lampu alis. Di sini kebetulan gue menggunakan lampu alis yang dua mode, jadi bisa untuk lampu standby, dan bisa untuk sen running. Untuk kabel positifnya, atau kabel warna merah, kita gabung ke kabel lampu senja, yaitu kabel coklat strip putih yang tadi. Lalu untuk negatif, atau kabel hitam kita gabung juga ke kabel negatif yang tadi sudah kita gabung. Nah, untuk kabel yang runningnya, atau kabel warna kuning, kita gabung ke kabel lampu sen bawaan, yaitu kabel merah dan kabel putih. Merah untuk sen ke kiri, dan yang putih untuk yang ke kanan. Ternyata ada yang lupa. Gue belum siapin kabel untuk ke blower. Siapkan dua kabel, yang satu untuk positif ke blower, kita ngikut ke kabel positif bilet, yang tadi kita gabung ke kabel hijau strip putih. Lalu untuk negatifnya, sudah pasti ke kabel negatif yang tadi kita gabung. Jangan lupa kita solder biar kuat, lalu kita bungkus, kita potong kabelnya. Nanti kita sambungkan dengan kabel ini, yang sudah kita paralel baik blower kiri dan juga yang kanan. Jangan sampai ada yang konslet, jika sudah aman tinggal kita rapihkan. Bagian bilet sudah selesai. Lanjut kita ke bagian alis. Di bagian ini gue coak, dan nanti alisnya saya posisikan seperti ini. Pastikan cek ngalir runningnya kemana, karena ini ngalirnya dari bagian kabel, jadi kabel saya pasang di bawah, seperti ini. Nah, ini hasilnya ketika lampu alis sudah dipasang,
pastikan kabel-kabelnya tidak berantakan, pastikan rapih dan kuat. Untuk devil yang desain gue pasang seperti ini, jadi nanti lampu sen hanya mengandalkan yang di running saja. Sambungkan modul devilnya, jangan sampai terbalik sesuai tanda panah. Kita bungkus agar tidak mudah lepas. Jangan lupa untuk bagian sini, bagian celahnya harus kita tutup, karena kalau tidak ditutup, nanti cahaya bilet akan ada bocor dari celahnya, yang bisa berakibat lampu alis warnanya menjadi kabur tertimpa oleh lampu bilet. Bisa ditutup dengan kertas karton, atau bisa dengan aluminium foil untuk lebih maksimal. Untuk leveling udah gue pasang. Dan ini untuk bagian blower terlihat dari luar, jadi di sini gue bikin box, kayak penutup gitu. Fungsinya agar air tidak mudah masuk, saat hujan, atau saat dicuci steam. Karena posisi yang bolong gue buat ke samping, dan nanti di situ gue kasih kayak spons untuk filter gitu. Untuk jalur relay silahkan diperhatikan. Yang merah ini langsung ke aki, untuk jalurnya silahkan diperhatikan. Di sini kalian bisa lihat saja seperti apa pemasangannya. Yaitu melalui lubang ini, masuk ke bawah, dan di sini kalian bisa lihat, ini sambungkan dengan positif aki. Di sini gue pakai soket lampu H4, dan kaki satunya langsung saya grounding nyambung ke bodi, begitu juga dengan ground kabel yang dari relaynya. Dan perhatikan, untuk terusan ground yang ada di kabel hijau strip orange, kita grounding juga ke bodi, pastikan kualitas kabel harus bagus, karena ini grounding pusat untuk ke semua lampu. Lalu output dari relay, ini kebetulan warna biru, biasanya warna merah, masuk ke kabel putih strip hijau, kabel yang ke motor diputus, seperti ini, yang dari motor tidak dipakai, dan ini langsung masuk ke positif lampu bilet. Lalu perhatikan juga bagian ini. Ini yang pin nomor 2 di soket lampu H4, yang ini kita sambungkan ke kabel warna hijau muda. Kebetulan saklarnya sudah menggunakan saklar fiction, kalau misalkan saklarnya masih ori vario, kabel ini yang nanti dijadikan untuk ke saklar lampu utama. Lalu untuk kabel dari sini, kita hubungkan ke kabel warna kuning, yaitu kabel untuk ke lampu jauh, jika saklarnya sudah menggunakan saklar fiction. Tapi kalau yang masih ori, jalur ke saklar harus dirubah dulu. Karena kalau saklar yang ori, jalurnya bukan kabel positif, tapi jalur negatif. Untuk saklar fiction sudah bisa langsung piu-piu. Tapi kalau yang saklar ori harus pakai saklar tambahan, nanti ikutnya ke kabel yang ini, dan sumbernya dari kabel positif kontak. Kalau di sini bisa ngambil dari kabel yang mau ke switch rem belakang, yaitu kabel warna hitam. Untuk leveling gue pasang di sini. Dan ini hasilnya. Bisa naik turun, bisa piu-piu. Keren. Dan yang pasti sangat terang, tapi dengan konsumsi daya yang cukup besar juga. Oke guys, itu saja video kita kali ini. Jika ada pertanyaan, saran, atau apapun itu, silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daa.